Ia hanyalah Joko, seorang driver ojol yang hidup dari rejeki receh di jalanan Jakarta. Ia tak pernah menyangka sebuah pesanan antar makanan yang nyaris batal justru membawanya ke sebuah takdir yang tak masuk akal. Gubuk reot versus mansion megah, jubah ojol versus jas pengantin. Dia hanya ingin menolong, tapi ia malah dijebak dalam sebuah tawaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah tawaran dari Sarah, bule cantik, lumpuh, dan pewaris kekayaan triliunan. Menikahlah denganku, dan semua ini milikmu. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata Joko si ojol yang ketulusannya dibayar dengan takdir yang terlalu gila untuk dipercaya. Tonton sampai akhir dan siapkan hati Anda untuk kisah yang akan membuat Anda berpikir, apakah ketulusan memang benar-benar bisa membeli segalanya? Jakarta malam itu diguyur hujan deras. Lampu-lampu jalan berpendar samar, memantul di aspal yang tergenang. Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Joko, seorang driver ojol dengan motor tua yang sering mogok, menatap layar ponselnya. Order masuk. Alamatnya sebuah kawasan elit, jauh dari kehidupannya yang sederhana. Ia menarik napas panjang. Rezeki jangan ditolak, gumamnya, seraya mengenakan jas hujan tipis yang sudah sobek di beberapa bagian. Bagi Joko, hidup adalah perjuangan tanpa henti. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit dengan dinding lembab dan atap yang sering bocor. Meski demikian, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia selalu percaya, sekecil apapun rezeki yang datang, itu adalah berkat Tuhan. Malam itu, dengan tubuh basah kuyup, ia memacu motornya menuju kompleks mewah yang kontras dengan kehidupannya. Sesampainya di sana, ia melihat pemandangan yang membuatnya terhenti sejenak. Di jalan setapak menuju sebuah mansion besar, seorang wanita bule cantik tampak berjuang dengan kursi rodanya yang macet karena roda depannya tersangkut lumpur. Hujan menambah suasana dramatis, gaun putihnya basah, wajahnya pucat, dan tatapannya memancarkan keputusasaan. Tidak ada satupun orang di sekitarnya yang peduli. Pengawal dan supirnya justru berteduh, membiarkannya berjuang sendirian. Joko tanpa berpikir panjang langsung turun dari motornya. Ia menaruh jas hujannya di atas kursi roda agar wanita itu tidak semakin basah. "Maaf Nona, saya bantu ya," ucapnya pelan. Dengan tenaga seadanya, Joko mengangkat tubuh wanita itu dari kursi roda, mendekapnya dengan hati-hati agar tidak terluka, lalu membawanya masuk ke dalam mansion megah. Wanita itu tertegun. Namanya Sarah. Hidupnya penuh dengan orang yang hanya mendekat karena harta dan status. Namun malam itu, di tengah hujan deras, ia melihat ketulusan murni di mata seorang driver ojol. Bukan pandangan rakus, bukan lirikan penuh kepentingan. Hanya ada senyum sederhana yang menenangkan. Sarah menatap Joko lama, seolah berusaha membaca hatinya. Di balik kesederhanaan pemuda ini, ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, keikhlasan. Dan saat itu, tanpa Joko sadari, roda takdir mulai berputar. Pertemuan singkat ini akan mengubah seluruh jalan hidup mereka jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah pertemuan di tengah hujan itu menjadi titik balik yang tak pernah Joko sangka. Beberapa kali ia masih mendapat orderan ke kawasan mewah itu, dan tanpa ia sadari, setiap langkah kecilnya mendekatkannya kembali pada Sarah. Namun kali ini, undangan yang ia terima berbeda. Bukan notifikasi dari aplikasi ojol, melainkan panggilan resmi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan reotnya, menjemputnya ke mansion megah. Di ruang tamu luas dengan langit-langit tinggi, Joko duduk kaku. Di hadapannya ada Sarah, duduk di kursi roda elegan, ditemani pengacara dan notaris. Wajah Sarah tampak tegas, namun sorot matanya masih menyimpan kesepian yang sama malam itu. Setelah hening sesaat, Sarah berkata dengan nada yang membuat ruangan seakan membeku. "Joko, aku ingin kau menikah denganku. Jika kau setuju, seluruh harta warisan keluargaku akan menjadi milikmu."
Kata-kata itu seperti petir menyambar telinga Joko. Ia menatap Sarah, mencari tanda apakah ini sekadar candaan atau jebakan. Tapi wajah Sarah serius. Notaris di sampingnya menegaskan, dokumen wasiat sudah siap. Semua akan beralih padamu jika kau resmi menjadi suaminya, ujarnya dingin. Dada Joko bergemuruh. Ia tak pernah bermimpi masuk dalam dunia sebesar ini. Tapi lebih dari itu, ia merasa harga dirinya diinjak. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Maaf Nona, saya menolong Anda malam itu karena ketulusan, bukan karena uang, apalagi harta. Saya tidak bisa menjual diri saya dengan cara seperti ini." Sarah terkejut. Ia terbiasa melihat orang terpesona pada hartanya, rela melakukan apa saja untuk mendekat. Namun Joko berbeda. Ia menolak, bahkan dengan wajah marah dan tersinggung. Sarah terdiam. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia bukan menangis karena ditolak sebagai pewaris kaya raya, tapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya, ada orang yang benar-benar memandang dirinya sebagai manusia, bukan mesin uang. Joko berdiri, memberi salam singkat lalu melangkah keluar. Hujan sudah reda, tapi hatinya justru terasa basah kuyup. Di belakangnya, Sarah menangis dalam diam. Ia tidak menyangka, penolakan yang pedih itu justru membuat dirinya semakin yakin bahwa Joko adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Dan dengan itu, konflik besar pun dimulai. Sejak penolakan itu, hidup Joko berubah menjadi lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Ia mengira keputusannya akan membuat segalanya selesai, tetapi justru sebaliknya. Ia masuk ke dalam pusaran konflik yang lebih dalam. Orang-orang di sekitar Sarah, terutama pamannya yang ambisius, mulai melihat Joko sebagai ancaman. Bagi mereka, seorang ojol miskin yang berani menolak tawaran emas adalah duri yang berbahaya. Paman Sarah, seorang pria berwajah licin dengan tatapan penuh perhitungan, menemui Joko secara langsung. Di sebuah kafe sederhana, ia menaruh setumpuk uang di atas meja. "Ambil ini. Anggap saja sebagai kompensasi. Setelah itu, menjauhlah dari keponakanku. Jangan coba-coba mendekat lagi." Suaranya dingin, penuh ancaman terselubung. Joko menatap uang itu lama, dadanya sesak. Bayangan wajah ibunya yang sakit di rumah kontrakan muncul di benaknya. Uang sebanyak itu bisa menutup biaya rumah sakit, membeli obat-obatan terbaik, bahkan mengubah nasib keluarganya. Tangannya sempat bergetar hampir meraih, tapi hatinya memberontak. Dengan suara tegas, ia berkata, "Saya bukan orang yang bisa dibeli, Pak." Ia berdiri meninggalkan uang itu. Namun, saat ia melangkah pergi, ia tahu ia baru saja memicu amarah orang berkuasa. Ancaman demi ancaman mulai datang. Ban motornya sering dirusak. Pesan-pesan misterius mengganggu malamnya, bahkan ada orang asing yang membuntutinya di jalan. Tekanan itu makin berat ketika ibunya jatuh sakit parah. Dokter bilang ia butuh pengobatan serius yang biayanya tidak kecil. Di titik itu, iman dan keteguhan Joko diuji habis-habisan. Di tengah kebimbangannya, Joko justru kembali mendekat ke Sarah. Ia menemukan gadis itu duduk sendiri di taman mansion, memandangi bunga-bunga layu. Untuk pertama kalinya, Sarah membuka luka hatinya. Ia bercerita tentang kecelakaan tragis yang merenggut keluarganya dan meninggalkannya lumpuh. Ia bercerita tentang kesepian, tentang rasa takutnya dihianati, tentang bagaimana ia hanya ingin seseorang yang benar-benar peduli padanya sebagai manusia. Mendengar itu, hati Joko luluh. Ia melihat bukan lagi sosok pewaris kaya raya, melainkan seorang perempuan rapuh yang butuh ditemani. Simpati itu tumbuh menjadi tekad. Untuk pertama kalinya, Joko mulai mempertimbangkan kembali tawaran gila Sarah, bukan karena harta, melainkan karena sebuah rasa ingin melindungi. Dan di sanalah benih cinta yang belum ia sadari mulai berakar dalam hatinya. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah pernikahan yang seharusnya penuh bahagia, justru berubah menjadi drama sunyi yang menyayat hati. Di dalam aula megah mansion keluarga Sarah, para tamu undangan terbatas hadir dengan wajah dingin. Tidak ada musik meriah, tidak ada sorak tawa,
Hanya bisikan-bisikan tajam dari para kerabat yang memandang rendah seorang driver ojol yang tiba-tiba menjadi mempelai pria. Joko berdiri tegak dengan jas mahal yang dipinjamkan untuknya. Dari luar ia tampak gagah, tapi di dalam hatinya kosong. Tatapannya sesekali melirik Sarah yang duduk anggun di kursi roda dengan gaun pengantin putih. Senyumnya tipis, namun matanya sembab. Bagi Sarah, ini bukan pesta cinta, melainkan kesepakatan dingin, sebuah kontrak. Prosesi berjalan cepat. Kata-kata janji yang seharusnya sakral terdengar hambar, seperti kalimat hafalan tanpa jiwa. Joko mengucapkannya dengan suara bergetar, bukan karena cinta, melainkan karena komitmen untuk menjaga seorang perempuan yang ia rasa layak ditemani. Sarah pun meneteskan air mata saat menyebut namanya. Bukan bahagia, melainkan sedih karena merasa seperti membeli seseorang untuk menemaninya. Ketika cincin disematkan, suasana justru makin berat. Di mata para tamu, Joko hanyalah lelaki miskin yang beruntung bisa menikahi pewaris triliunan. Tapi di dalam hati Joko, ia justru merasa kehilangan sesuatu, harga dirinya. Ia tahu langkah ini akan mengikat hidupnya dalam jalan penuh luka. Malam pertama menjadi saksi sunyi. Di kamar mewah itu, Joko memilih tidur di sofa, sementara Sarah berbaring sendiri di ranjang besar. Air matanya jatuh membasahi bantal. Ia takut Joko hanya bertahan karena harta. Tapi sebelum tidur, Joko mendekatinya, menyelimuti tubuhnya dan dengan suara pelan berkata, "Saya janji akan menjaga Anda. Saya di sini bukan karena uang, Nona, tapi karena Anda butuh teman." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati Sarah. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Meski awalnya hanyalah kontrak, malam itu menumbuhkan secercah harapan bahwa mungkin di balik perjanjian dingin akan lahir cinta yang tak pernah ia duga. Hari-hari setelah pernikahan kontrak itu berjalan penuh rasa canggung. Joko tetap menjalani hidup sederhana sebagai driver ojol, meski kini tinggal di mansion megah. Ia masih bangun pagi, mengenakan jaket hijau lusuhnya, menyalakan motor tua, lalu mencari nafkah di jalanan. Para tetangga kontrakannya heran, bahkan mengejek. Sudah jadi suami orang kaya, masih juga narik ojol? Tapi Joko hanya tersenyum. Ia tahu, harga diri dan ketulusan tidak bisa dibeli. Di sisi lain, Sarah mulai melihat sosok Joko yang berbeda dari semua laki-laki yang pernah ada di hidupnya. Ia menyaksikan bagaimana Joko sabar membacakan buku di malam hari, mendorong kursi rodanya keliling taman, bahkan rela meninggalkan orderan hanya untuk menemaninya saat ia merasa kesepian. Hari-hari yang dulu kosong kini perlahan diisi dengan perhatian tulus. Tanpa sadar, hatinya yang beku mulai mencair. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Paman Sarah yang tamak dan haus harta melihat pernikahan ini sebagai ancaman. Ia merencanakan skenario licik, mencelakai Sarah agar wasiat bisa digagalkan, sekaligus menyingkirkan Joko. Malam itu, ketika listrik mansion sengaja dipadamkan, seorang pria suruhan menyerang. Sarah yang terjebak di kursi roda panik, sementara rumah gelap gulita. Joko yang baru pulang narik ojol langsung melompat tanpa ragu. Dengan refleks seorang pejuang jalanan, ia melindungi Sarah, menghalangi serangan, bahkan rela tubuhnya terluka. Dalam kejar-kejaran dramatis di halaman basah oleh hujan, Joko berhasil menyelamatkan Sarah meski dirinya hampir kehilangan nyawa. Napasnya terengah-engah, darah mengalir di lengannya, tapi genggamannya pada kursi roda Sarah tak pernah lepas. Air mata Sarah tumpah deras. Di momen itulah ia benar-benar tersadar, Joko tidak pernah bersama dirinya karena harta. Joko mempertaruhkan nyawanya bukan demi kekayaan, melainkan demi dirinya. Dengan suara gemetar, Sarah merobek kontrak pernikahan di depan Joko. "Aku tidak butuh semua ini, aku hanya butuh kamu, Joko." Joko terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Perlahan senyum tulus mengembang di wajahnya. Ia meraih tangan Sarah, membisikkan, "Kalau begitu,
Mulai sekarang kita jalani ini bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Dan sejak saat itu, mereka berdua hidup bukan dalam gemerlap harta, melainkan dalam cahaya ketulusan. Sebuah cinta sederhana yang lahir dari pengorbanan, yang membuktikan bahwa ketulusan jauh lebih berharga dari triliunan rupiah. Kisah Joko dan Sarah akhirnya menutup babak yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi dalam hidup masing-masing. Dari pertemuan sederhana di tengah hujan, hingga kontrak dingin yang melukai hati, sampai pengorbanan yang membuktikan arti cinta sejati, semuanya menjadi perjalanan panjang tentang harga diri, ketulusan, dan keberanian memilih jalan yang benar. Joko membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk menjual martabatnya. Ia menolak triliunan rupiah, menolak segala kemewahan yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap, hanya karena ia ingin mempertahankan ketulusan. Dan pada akhirnya justru ketulusan itulah yang membawanya kepada cinta sejati. Sarah, yang dulu dikelilingi oleh orang-orang bermuka dua, menemukan harta yang lebih berharga daripada semua peninggalan keluarganya, seorang teman hidup yang tulus. Bayangkan sejenak jika Anda berada di posisi Joko, seorang bule cantik, pewaris triliunan, menawarkan pernikahan dengan imbalan seluruh hartanya. Apakah Anda akan menolaknya demi harga diri, ataukah Anda tergoda untuk menerima demi menyelesaikan semua kesulitan hidup? Pertanyaan itu mungkin mudah dijawab dengan kata-kata, tetapi sungguh sulit ketika kenyataan mengetuk pintu. Visual demi visual dalam kisah ini memperlihatkan perbedaan kontras. Gubuk reot melawan mansion megah, motor tua melawan mobil mewah. Kesederhanaan tulus melawan intrik penuh kepentingan. Namun pada akhirnya, yang menang bukanlah harta, bukan status, melainkan cinta yang tumbuh dari ketulusan. Sahabat Ruang Kisah, apa pendapat kalian? Jika berada di posisi Joko, keputusan apa yang akan kalian ambil? Tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Ruang Kisah, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Karena di dunia ini, selalu ada cerita tak terduga yang membuktikan ketulusan adalah mata uang paling berharga, jauh lebih bernilai daripada harta triliunan sekalipun. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Ruang Kisah.